Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan kelompok 1 akan menjelaskan penugasan mata kuliah Fisiologi Hewan Air mengenai sistem pencernaan hewan air. Kelompok 1 beranggotakan Nasya Kamila Nadifa NIM 25, Dwi Desianti Wayoning Tias NIM 31, Syarif Hidayatullah Syairi NIM 43, dan M Taurikul Ilmi NIM 55. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari sistem pencernaan itu. Sistem pencernaan merupakan sistem yang bekerja dalam memecah makanan menjadi molekul-molekul lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh dan digunakan sebagai energi pertumbuhan serta perbaikan sel melalui pemecahan makanan tersebut. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada Pisces atau ikan, yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus, kantong pilorus, hati, pankreas, rektum, dan anus. Mulut ikan pada sistem pencernaan memiliki bentuk dan ukuran bervariasi yang disesuaikan dengan jenis makanan yang masuk. Fungsi dari mulut ikan itu sendiri yaitu mengambil makanan dan menelan makanan tanpa merubahnya. Yang kedua yaitu faring, merupakan saluran pendek yang menghubungkan mulut ikan ke esofagus. Yang ketiga yaitu esofagus, yang merupakan saluran berotot yang memindahkan makanan dari faring ke lambung atau usus. Yang keempat ada lambung. Tidak semua ikan memiliki lambung sejati, contohnya seperti ikan mas. Fungsi dari lambung itu sendiri yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan sementara dan memulai pencernaan protein dengan bantuan asam lambung dan enzim. Yang kelima adalah usus, yaitu saluran panjang tempat sebagian besar pencernaan dan penyerapan nutrisi terjadi. Terdapat perbedaan pada usus karnivora, herbivora, dan omnivora. Usus karnivora umumnya lebih pendek dari panjang total tubuhnya dan lurus untuk mencerna protein. Usus herbivora lebih panjang dari panjang total tubuhnya dan berkelok-kelok untuk mencerna serat selulosa yang kompleks. Sedangkan omnivora memiliki usus yang panjangnya sama dengan karnivora atau herbivora. Dan keenam ada kantong pilorus, yang merupakan kelenjar buntu yang terdapat di antara lambung dan usus pada beberapa ikan, yang berfungsi untuk memperluas area penyerapan dan menghasilkan enzim pencernaan. Yang keenam ada hati, yaitu kelenjar terbesar yang menghasilkan empedu untuk pencernaan lemak dan berperan dalam metabolisme nutrisi pada ikan. Yang ketujuh ada pankreas, yaitu menghasilkan berbagai enzim pencernaan seperti lipase, amilase, protase yang dialirkan ke usus. Dan yang terakhir ada rektum dan anus, merupakan lubang tempat sisa makanan atau feses dikeluarkan. Selanjutnya ada ciri khusus ikan mas. Ikan mas tidak memiliki lambung sejati yang berfungsi dalam penyimpanan dan pencernaan awal dilakukan oleh bagian awal usus yang membesar. Ususnya sangat panjang dan berkelok-kelok, bisa mencapai 3-5 panjang tubuh, mencerminkan sifat omnivora yang cenderung herbivora. Ikan mas juga memakan jenis makanan berupa alga, tanaman air, serangga kecil, detritus, pelet. Ekresi ikan mas berupa feses, amonia melalui insang, urea melalui ginjal. Selanjutnya ada mekanisme kerja yang dimana makanan masuk melalui mulut dianjurkan secara mekanis dan dicampur dengan lendir. Kemudian melewati faring dan esofagus menuju lambung untuk mencerna awal protein. Selanjutnya makanan masuk ke usus di mana enzim dari pankreas dan empedu dari hati bekerja memecah karbonat, lemak, dan protein. Nutrisi yang sudah dipecah diserap melalui dinding usus ke aliran darah, sisa yang tidak dicerna dikeluarkan sebagai feses melalui anus. Faktor mendukung dan penghambat, yakni faktor mendukung melalui suhu dan ketersediaan makanan, lalu penghambatnya adalah pencemaran air dan perubahan pH. Pencernaan krustasea. Ada mulut berada di bagian bawah kepala yang dikelilingi oleh maksiliped atau alat bantu makan dan mandibula, tulang yang kuat untuk memotong dan mengunyah makanan. Selanjutnya ada esofagus, yaitu kerongkongan, saluran pendek yang menghubungkan mulut ke lambung. Kemudian ada lambung dibagi menjadi dua bagian, yaitu cardiac stomach, lambung jantung, yaitu berfungsi untuk menggiling dan menghancurkan makanan secara mekanis, dan pyloric stomach, lambung pilorus, yaitu berfungsi sebagai saringan, hanya memungkinkan partikel makanan yang cukup halus untuk masuk ke usus. Kemudian ada hepatopankreas,
yaitu kelenjar pencernaan yang sangat besar dan berperan ganda sebagai hati dan pankreas, berfungsi menghasilkan enzim pencernaan, diantaranya protease, lipase, dan amilase, dan menyerap nutrisi, menyimpan cadangan energi. Kemudian ada usus, intestin, saluran lurus dari lambung pilorus hingga anus, tempat penyerapan nutrisi, lanjutan, dan pembentukan feses. Kemudian anus, itu lubang di bagian posterior ujung ekor, tempat pembuangan feses. Ciri khusus udang putih, Lithopenaeus vanami, yaitu memiliki hepatopankreas yang sangat berkembang dan menjadi organ sentral dalam pencernaan, penyerapan, dan penyimpanan nutrisi. Kemampuan gastrik mil di lambung untuk menggiling makanan sangat efisien, di mana makanan udang vanami berupa detritus, alga, invertebrata kecil, pelet. Ekskresi pada udang vanami yaitu berupa feses padat atau semi padat dan amonia melalui insang, produk metabolisme lain melalui ginjal atau kelenjar hijau. Selanjutnya yaitu pencernaan moluska. Nah, pencernaan moluska itu dimulai dari mulut yang menjadi tempat masuknya makanan. Di sebagian besar moluska terdapat radula, semacam lidah bergerigi yang digunakan untuk mengikis atau mengunyah makanan. Selanjutnya, pencernaan melalui esofagus menjadi saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Lalu di lambung menjadi tempat makanan dicerna lebih lanjut, bisa dibantu oleh enzim pencernaan. Setelah itu, dapat hati yang berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan dan menyimpan nutrisi. Selanjutnya ada pada usus. Usus memiliki fungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Dan tahap akhir dari pencernaan moluska yaitu anus yang menjadi tempat keluarnya sisa pencernaan, biasanya berdekatan dengan rongga mantel. Nah, salah satu dari contoh moluska adalah kerang hijau atau Perna viridis. Ciri khusus dari kerang hijau yaitu sangat bergantung pada mekanisme filtrasi melalui insang untuk mendapatkan makanan. Kerang ini juga memiliki stilet kristalin yang unik untuk pencernaan karbohidrat dan membantu memindahkan makanan. Jenis makanan dari kerang hijau yaitu berupa fitoplankton dan partikel organik tersuspensi. Sistem ekskresi pada kerang hijau berupa feses melalui anus, amonia melalui insang dan permukaan tubuh, dan juga produk metabolisme lain melalui ginjal. Kesimpulan dari presentasi yang telah disampaikan ke kami yaitu sistem pencernaan pada organisme akuatik seperti ikan, krustasea, dan moluska memiliki ciri fisik organ yang bervariasi. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami mengenai sistem pencernaan yaitu sistem pencernaan pada organisme akuatik seperti ikan, krustasea, dan moluska memiliki ciri fisik organ yang bervariasi. Nah, kesimpulan dari presentasi kami yaitu sistem pencernaan pada organisme akuatik seperti ikan, krustasea, dan moluska memiliki ciri fisik organ yang bervariasi sesuai dengan jenis makanan dan cara hidup lingkungannya. Adaptasi khusus hewan akuatik menunjukkan bahwa strategi pencernaan yang sangat bervariasi. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu sistem pencernaan pada organisme akuatik seperti ikan, krustasea, dan moluska memiliki ciri fisik organ yang bervariasi sesuai dengan jenis makanan dan cara hidup lingkungannya. Adaptasi khusus hewan akuatik menunjukkan bahwa strategi pencernaan yang sangat bervariasi. Terima kasih.